kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat akhir pekan, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, memandu kita melakukan aktivitas mengakhiri minggu ini. Dari Injil Matius pasal 11 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, realitas hidup di dunia setelah kejatuhan Adam yang pertama ke dalam dosa adalah penderitaan, tangis, penyakit, pergumulan, ancaman kehidupan, dan terakhir kematian menjadi bagian dari keseharian kehidupan kita. Dalam menghadapi kesulitan itu, dalam menghadapi penderitaan itu, dalam menghadapi pergumulan itu, ada beberapa cara orang. Yang pertama, dia lari dari masalah. Lari dari masalah dengan cara pergi ke tempat hiburan, pergi ke diskotik, pergi ke kafe, pergi ke pub, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan, selesaikah masalah? Tidak pernah selesai. Justru beban yang lain bertambah. Duit habis. Mungkin ada perkara yang lain karena terlalu banyak minum kemudian hilang kesadaran dan mabuk. Bisa saja terjadi percekcokan dan perkelahian di sana. Maka satu problem kemudian ditambah problem yang lain. Problem yang pertama belum selesai, sudah muncul problem dan persoalan yang baru. Maka kesimpulan, lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang kemudian ketika menghadapi persoalan atau masalah tersebut, sifat yang kedua atau sikap yang kedua, yaitu menyalahkan semua orang. Dan dalam hal yang demikian sangat banyak berandai-andai. Seandainya saya tidak datang ke tempat ini, saya tidak akan mengalami ini. Seandainya saya tidak bertemu dengan dia, seandainya dia lebih cepat datang, seandainya. Dan yang terakhir, yang paling parah, orang yang demikian mau menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Seandainya Tuhan mau mengasihi saya, dia seharusnya melindungi dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, menyalahkan semuanya tidak pernah menyelesaikan masalah, justru menambah masalah yang baru. Yang terakhir, yang ketiga, ada orang yang putus asa. Orang yang putus asa yang demikian, saudara-saudara yang terkasih, melihat ketika ada masalah, tidak pernah lagi jalan keluar. Semuanya gelap, dan semua dia rasa sudah berakhir. Selesai sudah, kiamat sudah. Maka kemudian, orang yang putus asa demikian menyelesaikan masalahnya dengan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Persoalan tidak selesai, dia kemudian menjadi bagian dari persoalan. Maka sekarang pertanyaannya, ketika menghadapi persoalan, pergumulan, dan penderitaan, hal apakah yang seharusnya kita lakukan? Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, apapun bebanmu, apapun penderitaanmu, apapun persoalanmu, datang saja kepada Yesus, karena Yesus punya jawaban, karena Yesus punya jalan keluar. Dan percayalah, segala sesuatu akan indah pada waktunya dibuat oleh Tuhan Yesus. Dengan demikianlah kita akan menjadi pemenang dan dapat berseru seperti Paulus yang berkata di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, dapat kutanggung di dalam Dia yang memelihara aku. Maka sekali lagi, apapun beban beratmu, datanglah kepada Yesus, kamu akan mendapat kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam banyak hal yang kami tanggung dan beban yang kami hadapi, kami mau datang ke hadapan agar Tuhan yang kiranya melegakan kami, mengangkat beban kami, dan memberikan kami sukacita di dalam Yesus. Inilah doa kami Bapa, sempurnakan karena kasih-Mu. Amin. Selamat akhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.